Selamat berjumpa, saya ucapkan kepada mahasiswa yang kali ini kalian berada di semester 3 ya. Kali ini saya dipercayakan oleh Prodi untuk menjadi dosen PJMK dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini memiliki beban kredit SKS sebanyak 5 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama yang setelah kalian mempelajari mata kuliah ini diharapkan kalian mampu mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kemudian menentukan kebutuhan dasar ibu pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, lalu melaksanakan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan persalinan, melakukan asuhan persalinan normal, melakukan asuhan pada bayi baru lahir normal, melakukan pengenalan tanda bahaya pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4, serta melaksanakan deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Untuk sistem penilaian, kita terdiri dari penilaian atas ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian nilai tugas, nilai sikap, nilai kehadiran. Sedangkan untuk praktek itu kita terdiri dari 2, yaitu nilai praktek harian dan nilai OSC. Nah, ini untuk sistem penilaian bisa dilihat di kolom metode penilaian ya. Kita lihat sama-sama di RPS. Untuk metode pembelajaran yang kita gunakan itu bervariasi, mulai dari saya menjelaskan teori, kita pakai sistem ceramah dan diskusi, kemudian tanya jawab. Tetapi nanti ada beberapa materi yang itu saya beri kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan teorinya. Berikut nanti akan saya kirimkan juga ya deskripsi tugasnya masing-masing. Nah, dari teori-teori yang sudah kita pelajari, nanti kalian akan saya berikan kesempatan untuk mengunjungi beberapa klinik, di mana kalian akan saya tugaskan untuk mencari kasus ya, studi case, di mana kasus-kasus yang kalian ambil adalah yang relevan dengan teori yang sudah kita pelajari. Nanti kasus yang kalian ambil itu akan kalian presentasikan sehingga kita bisa melihat kesesuaian teori dengan case yang ada di lapangan ataupun kesenjangan yang terjadi. Pada mata kuliah ini, kita juga akan mempelajari beberapa skill ya, skill atau keterampilan yang nanti berguna untuk kalian pada saat kalian menjalankan profesi ini. Jadi untuk skill, kita akan lakukan di laboratorium menggunakan alat dan bahan peraga. Nah, karena kami di sini ada 4 orang tim dosennya, maka nanti kalian akan dibagi dalam kelompok tutor, di mana satu kelompok tutor itu terdiri dari 5 mahasiswa. Nah, untuk itu kelompok tutornya juga sudah saya sediakan di sini ya, bisa dilihat. Untuk sistemnya nanti dosennya terlebih dahulu mendemonstrasikan, kemudian kalian akan memperagakan ulang ke dosen tutor masing-masing ya. Jadi diharapkan kalian dapat melakukan skill itu sampai mahir ya di dosen tutornya masing-masing. Nah, hanya mahasiswa yang mahir di satu skill dapat melanjutkan ke skill berikutnya. Kita juga akan mengadakan ujian OSCE di akhir mata kuliah ini, sehingga nantinya dapat kita evaluasi kemampuan kalian secara keseluruhan terhadap skill yang sudah diajarkan di kelompok tutor masing-masing. Nah, mungkin untuk metode pembelajaran seperti itu ya gambarannya. Jadi kira-kira saya rasa untuk RPS, penjelasan RPS sudah saya berikan. Semoga semuanya paham dan kita di sini tim dosen berkomitmen untuk melaksanakan RPS ini dengan maksimal. Selamat pagi.
Hari ini kita akan perkenalan anatomi panggul ya. Jadi panggul ini penting untuk kita pahami karena dengan memahami anatomi panggul ini kita akan mudah nantinya untuk memahami mekanisme persalinan normal. Ya. Kita mulai ya, secara umum ya, panggul wanita itu biasanya berbentuk ginekoid. Ya, seperti ini. Dan panggul ginekoid inilah satu-satunya bentuk panggul yang memungkinkan untuk bayi dapat lahir secara normal. Tulang panggul ini dia terbagi atas 3 ya. Terbagi atas 3 tulang yang menopangnya. Yang pertama itu namanya tulang pangkal paha atau os coxa. Yang kemudian tulang kelangkang atau os sacrum dan tulang tungging atau os coccygeus. Kita bahas satu-satu ya. Tulang pangkal paha atau os coxa itu terdiri dari 3 tulang. Yang pertama itu os ilium, ini ya, yang besar ini. Yang besar ini namanya os ilium. Kemudian os ischium, ini ya. Baru os pubis. Os pubis ini yang di tengah depan ini. Oke, tulang pangkal paha atau os coxa itu terdiri dari 3 tulang, os ilium, ischium, dan os pubis. Kemudian tulang yang kedua yang membentuk panggul itu adalah os sacrum. Ini os sacrum yang di belakang, yang bentuknya melengkung. Ya, ini os sacrum. Nah, yang terakhir itu adalah tulang tungging, os coccygeus. Ini dia. Nih. Oke, paham ya? Jadi tulang panggul itu terdiri dari 3 bagian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, os coxa. Ini os coxa yang ke depan. Os sacrum dan os coccygeus. Terima kasih. Di panggul ini kita mengenal istilah namanya pelvis minor ya. Pelvis minor itu terdiri dari pintu atas panggul, ruang tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Ruang tengah panggul itu ada bidang terluas panggul dan bidang tersempit panggul. Kita bahas satu-satu ya. Pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu dimulai dari promontorium. Promontorium itu adalah tulang paling atas di sakrum yang menonjol ke depan. Ya. Pintu atas panggul itu dimulai dari promontorium, kemudian ke sayap sakrum, kemudian linea terminalis, dan pintu atas symphysis pubis di depan ini. Jadi sebenarnya pelvis minor itu adalah ruang hayal ya, yang mana ini penting kita ingat sehingga nanti waktu kita mempelajari mekanisme persalinan normal, kita bisa membayangkan janin itu berada di mana, apakah di pintu atas panggul, di ruang tengah panggul, atau di pintu bawah panggul. Oke, saya ulang. Pintu atas panggul itu dimulai dari promontorium, kemudian sayap sakrum, linea terminalis, sampai ke pinggir atas symphysis pubis. Selanjutnya untuk ruang tengah panggul, tadi sudah disebutkan bahwa ruang tengah panggul itu terdiri dari bidang terluas dan bidang tersempit. Nah, untuk bidang terluasnya itu kita mulai dari pertengahan symphysis pubis. Nah, tulang pubisnya kan ini.
Ini pertengahannya. Pertengahannya itu memotong ke asetabulum. Asetabulum itu kan ini ya. Nah, pertengahannya yang di dalam itu kita bayangkan ya, tadi kan kita sudah bilang kalau pelvis minor itu adalah ruang hayal ya, ruang hayal. Nah, jadi dia memotong ke sini, baru ke ruas kedua dan ketiga tulang sakrum. Ya, sekitar di sini, baru dia akan keliling lagi ke depan. Nah, itulah ruang tengah panggul yang terluas. Oke. Ukuran muka belakangnya itu sekitar 11,75. Ukuran melintangnya sekitar 12,5. Itu untuk ruang tengah panggul bidang terluas. Oke, kita lanjutkan untuk ruang tengah panggul bidang tersempitnya ya. Bidang tersempitnya itu akan kita mulai dari pinggir bawah simfisis ya ke tulang spina ischiadica. Ini tulangnya, kelihatan ya. Nah, dikatakan dia bidang tersempit karena memang ada tulang ini, tulang yang menonjol ini ya, itu yang menjadikan ruangannya ukurannya lebih kecil. Jadi ruang tengah panggul bagian tersempit itu, saya ulangi, mulai dari pinggir bawah simfisis, oke, kemudian ke tulang spina ischiadica ini, lalu ke 1-2 cm dari ujung sakrum, kira-kira di sini ya, di sini, lalu lanjut lagi ke spina ischiadica, lalu lanjut lagi ke pinggir pinggir bawah simfisis pubis ya. Jadi ruang hayalnya itu, ruang hayal ya, saya bilang ruang hayalnya itu dari mulai pinggir bawah simfisis ke tulang spina ischiadica, lalu ke 1-2 cm ujung tulang sakrum. Nah, untuk ukurannya, ukuran muka belakangnya ini, muka belakangnya itu sekitar 11,5 cm, dan ukuran melintangnya spina ischiadica ini adalah 10 cm. Oke. Kemudian pintu bawah panggul ya. Pintu bawah panggul itu dia itu dasarnya tuberosis ischiadica ini. Nah, ini pintu bawah panggul. Kemudian dia ke belakang ya, ke belakang arcus pubis ini. Jadi yang di bawah inilah pintu bawah panggul. Ya, jadi kalau dikatakan kepala sudah di dasar panggul, nanti dibayangkan aja kepalanya sudah di dasar ini. Nah, ini pintu bawahnya. Ini tangan saya kelihatan ya. Nah, itu untuk pelvis minor ya, bagian-bagian panggul. Ruangan panggul ini kita bagi, tapi dia memang kan tidak bersekat ya. Itu hanya dalam pikiran kita saja. Dalam pikiran kita bagi ruangan panggul ini menjadi 3. Nanti itu penting ketika kita masuk ke mekanisme persalinan normal. Oke, next kita lanjut ke bidang Horst ya. Bidang Horst. Jadi bidang Horst ini juga sama ya. Ini juga bidang hayal. Kalau saya bilangnya bidang hayal karena kita yang membuat pembagian-pembagiannya itu di dalam pikiran kita. Di panggul ini sendiri itu nggak ada batas-batasnya. Nggak ada batas-batasnya, nggak ada garisnya. Jadi ini apa ya namanya, kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang membayangkan. Tapi ini sudah terkonsep secara teori. Jadi bidang Horst itu ada 4 ya, yang kita mulai Horst 1, Horst 2, Horst 3, dan Horst 4. Horst 1 itu dia bidang horizontal ya.
dari pintu atas panggul ke pinggir atas simfisis pubis. Nah, kita review lagi. Pintu atas panggul itu tadi mulai dari mana? Pintu atas panggul itu kan mulai dari promontorium ke sayap sakrum ke pinggir atas simfisis pubis. Nah, inilah yang disebut dengan bidang HOT 1. Ya. Jadi kalau nanti kita bisa membayangkan kepala janin itu di HOT berapa. Kalau HOT 1 katanya inilah dia. Di antara promontorium ke pinggir atas simfisis pubis. Ya. Pintu atas panggul tadi ke pinggir atas simfisis pubis. Nah, kemudian kalau HOT 2 ya. HOT 2 itu dia sejajar dengan pintu atas panggul ke pinggir bawah simfisis. Nah, ini dia. Sejajarnya ke pinggir bawah simfisis pubis. Ya. Sedangkan HOT 3 sejajar pintu atas panggul HOT 1 2 ke spina ischiadica. Nih. Ini spina ischiadicanya ya. Spina ischiadica itu nih yang lihat nggak? Kelihatan nggak tangan saya nih? Kelihatan ya, nih. Nah, inilah dia kalau sudah di HOT 3. Kalau bidang HOT 4 itu sejajar HOT 1, 2, 3 ke os koksigis. Ini. Ke sini ya. Nah, jadi bisa dibayangkan bidang HOT itu. Kalau saya ilustrasikan dengan kepala janin, ya. Di sini tadi dia HOT 1. Masih di atas simfisis pubis. Nah, kalau dia sudah HOT 2, kelihatan nggak nih ya? Ini sudah di bawah simfisis pubis. Kalau HOT 3 sudah sampai di spina ischiadica ini. Nah, kalau HOT 4 sudah sejajar dengan koksigis. Ini di bawah. Nah, gitu kira-kira ya untuk bidang HOT. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi mekanisme persalinan normal ya. Jadi kita sebelum melakukan pertolongan persalinan normal, kita memang ada baiknya dan harus tahu bagaimana sebenarnya janin itu di dalam panggul melewati jalan lahir tadi. Karena kalau kita sudah tahu, sudah punya ilmu, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya perjalanan janin di dalam rahim melewati rongga panggul sampai ke vagina, maka kita akan bisa memahami nantinya ya. Kira-kira janin kita itu sudah sampai di mana dia. Nah, untuk tahapannya itu adalah tahapan pertama turunnya kepala. Nah, jadi janin itu di usia 37 sampai dengan ya minimal 37 minggu untuk primigravida itu dia diharapkan kepala janinnya sudah masuk pintu atas panggul. Nah, untuk panggulnya sendiri ini ya, ini saya buat panggulnya, posisinya ibunya dalam keadaan berbaring. Kalau tadi saya jelaskan dia kan dalam keadaan berdiri ya. Nah, ibunya dalam keadaan berbaring. Oke, yang dinamakan pintu atas panggul tadi kan mulai dari promontorium. Ini ya sekarang promontoriumnya ya. Ke sayap sakrum, linea innominata dan pinggir atas simfisis pubis. Nah, diharapkan janin itu sudah masuk pintu atas panggul. Nah, jadi dia kira-kira seperti inilah. Oke, dan sebaiknya janin itu masuk pintu atas panggul dalam keadaan sutura sagittalisnya. Ini sutura sagittalis ya. Ini sutura sagittalisnya ini melintang atau miring di atas pintu atas panggul. Seperti ini. Ya.
Kenapa? Karena ukuran yang inilah yang memungkinkan janin itu leluasa masuk ke atas pintu atas panggul, melintang atau dia miring. Ya. Karena kadang-kadang kalau bayinya masuknya seperti ini, dia udah mentok kiri kanan dia. Atau kalau janinnya masuk seperti ini, mentok juga. Oke. Jadi diharapkan janin itu masuk melintang atau miring sutura sagittalisnya di jalan lahir. Dan itu sebenarnya nggak bisa kita paksakan ya, itu terserah janinnya di dalam. Tapi 90% janin itu masuk ke pintu atas panggul dengan posisi seperti ini. Oke. Nah, kemudian dengan adanya his, kepala janin tadi itu semakin turun ke panggul. Ya. Nah, turunnya itu bisa dengan dua metode ya. Bisa dia namanya asinklitismus anterior, bisa dia asinklitismus posterior. Terserah janinnya juga mau asinklitismus anterior atau asinklitismus posterior. Yang perlu diingat, kalau dia asinklitismus anterior, maka parietal depannya ini dia lebih dekat ke simfisis pubis. Ya, ke depan. Berarti ruang belakangnya lebih kosong. Oke, kalau dia asinklitismus posterior, parietalnya ini yang belakang mendekati ke promontorium. Berarti bagian depannya yang sebelah sini yang kosong. Ya, terserah janinnya, mau dia asinklitismus anterior atau asinklitismus posterior. Nah, dengan adanya his kembali, posisinya berubah lagi menjadi sinklitismus, masuk pelan-pelan memasuki ruang tengah panggul bagian terluas. Nah, di sini dia sebenarnya tidak ada kendala ya, tidak ada kendala janinnya di sini. Karena di sini adalah bidang terluas. Oke. Dengan adanya his berturut-turut lagi, maka kepala janin ini tentunya akan terus turun sampai ke ruang tengah panggul bagian tersempit. Nah, di bagian tersempit ini janin melakukan fleksi maksimal, ya, di mana dagunya menempel ke dada. Tadi kita ingat kalau ruang tengah panggul bagian tersempit itu ukuran melintangnya hanya 10 cm. Oleh karena itu bayinya memang harus fleksi. Ya, harus fleksi maksimal supaya jarak kepalanya itu hanya 9,5 cm. Begini. Nah, karena ini dia di ruang tersempit ini hanya 10 cm jarak melintangnya, janin itu harus putar paksi dalam. Putar paksi dalamnya itu dia menghadap ke sakrum. Oke, sehingga yang ada di bawah simfisis ini adalah ubun-ubun kecil. Oke, jadi ini kan tadi janinnya sudah sampai di fleksi maksimal seperti ini. Artinya kepala bayinya tadi sudah fleksi maksimal dan sekarang sudah putar paksi dalam. Jadi kalau putar paksi dalam, wajah janin ini dia sudah menghadap ke sakrum. Dan di bawah simfisis ini juga sudah ubun-ubun kecil, ya. Saya putar ya panggulnya biar kelihatan. Nah, begini dia. Ya. Jadi ketika janin itu lahir, kira-kira seperti inilah dia. Ya, oke, ini mengganggu sih sebenarnya. Begini ya. Oke, gini kira-kira. Ya. Tadi janinnya sudah putar paksi dalam, wajahnya sudah menghadap ke sakrum, dan di bawah simfisis ini sudah kelihatan ubun-ubun kecilnya.
Nah, setelah itu apalagi tahapannya? Tahapannya itu adalah bayinya ekstensi. Ekstensi seperti ini. Ya. Lalu bayinya kalau sudah seperti ini, dia akan putar paksi luar. Oke, boleh ke kiri atau ke kanan, terserah janinnya. Biasanya dia akan mengikuti arah punggung janinnya yang di dalam. Nah, setelah bayinya putar paksi luar seperti ini, maka dilanjutkan dengan ekspulsi seluruh badan janin. Ya, mulai bahu, lengan sampai kaki. Nah, begitulah proses dari mekanisme persalinan normal. Terima kasih.